Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Widno Hadi Nuhalis, mahasiswa BKI semester 6. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan teori-teori belajar. Yang pertama adalah pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Yang kedua adalah pengertian belajar menurut Sanjaya. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah berinteraksi dengan lingkungannya, entah itu dalam lingkungan kelas pada saat proses pembelajaran yang akan menambah pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Selanjutnya adalah teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Teori ini dicetuskan oleh Pavlov. Sebelumnya Pavlov pernah melakukan eksperimen ketika anjing diberikan makan dan diberikan lonceng. Anjing tersebut langsung mengulurkan lidahnya. Teori ini dicetuskan oleh Pavlov. Di eksperimen di sini bahwa manusia itu perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya adalah teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme mengalihkan perhatiannya pada otak. Manusia memproses dan menyimpan informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dalam teori ini kita kembali satu pengetahuan bahwa otak manusia itu bisa mengeneralisasi bahwa apa yang dipelajarinya sebelumnya akan mudah dipahami. Misal gini, setiap manusia pasti akan mudah untuk membuka pintu karena jenis pintu, bentuknya kita sudah pahami. Otak manusia bisa memahami itu semua karena di dalam otak manusia ada filter namanya generalisasi. Yang terakhir adalah teori belajar humanistisme. Teori belajar humanistik adalah teori yang berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Dalam teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tujuan dari teori ini adalah memanusiakan manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Dalam teori ini sebenarnya lebih mendekatkan tentang kita pada seorang tokoh namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow di sini mempunyai pemahaman bahwa kebutuhan manusia itu
terikat tentang kebutuhan secara fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan dicintai, harga diri, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Dalam teori belajar humanistik, siswa akan diarahkan hingga mencapai aktualisasi diri untuk mencapai apa yang dia inginkan. Mungkin sekiranya itu saja pembahasan teori-teori belajar. Saya pribadi mohon maaf jika sekiranya dalam penyampaian materi ini masih kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.